Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan 46 wilayah di Indonesia mengalami KLB campak akibat turunnya cakupan imunisasi dalam 3 tahun terakhir yang turut dipengaruhi oleh kepercayaan anti vaksin di sebagian masyarakat. Tanpa vaksinasi, campak beresiko menyebabkan komplikasi serius seperti gangguan pendengaran, kebutaan, pneumonia, ensefalitis, penyakit saraf fatal, hingga dehidrasi yang dapat berujung pada kematian. Saya Yeliana Kartaminata, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan. Campak atau bahasa Inggrisnya dikenal dengan measles adalah penyakit yang disebabkan oleh virus RNA yang sangat menular. Dia disebabkan oleh virus dari famili Paramyxoviridae. Campak ini adalah virus yang satu-satunya adalah tuan rumahnya manusia dan sangat menular lebih daripada COVID. Penyebarannya melalui udara. Penyakit campak ini melanda seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Semua daerah di dunia ini kena. Ciri khas campak antara lain seperti dia memiliki masa inkubasi 10-12 hari, ditandai dengan demam yang tinggi, dan akan diawali dengan gejala 3C, yaitu batuk, kemudian matanya merah dengan adanya pilek. Dan kadang-kadang juga ditemukan ruam-ruam merah yang akan muncul dari belakang telinga, kemudian dia akan ke leher dan menjalar ke seluruh tubuh. Saat timbulnya ruam, anak-anak masih bisa menderita demam. Perbedaan campak dengan penyakit lain, antara lain campak itu ruamnya merah dan merata di seluruh tubuh. Berbeda dengan cacar air. Cacar air dia ruamnya berisi cairan. Itu khas sekali pada cacar air. Apa bedanya dengan alergi? Campak itu tidak ada pencetus apa-apa, tiba-tiba anaknya demam. Sedangkan pada alergi itu tidak disertai demam, tapi biasanya ada pencetus. Misalnya dia habis minum susu atau makan sesuatu dan anaknya kelihatannya baik, tidak cukup aktif begitu. Kemudian bedanya dengan demam berdarah ya, papa mama, kalau demam berdarah biasanya merahnya memang seperti ujung jarum. Titik jelas, tidak seperti ruam pada campak yang agak lebar dan merahnya bisa menghilang dengan penekanan begitu. Dan virus ini sangat menular, dia lebih menular 18 kali dibanding virus COVID. Jadi virus itu bisa berdiam di ruangan bertahan 1-2 jam meskipun penderita campak itu sudah pergi. Jadi kalau ayah bunda bawa anak-anak main ke suatu tempat yang tertutup, di situ banyak anak-anak, mungkin bisa berpotensi di ruangan itu juga ada virus campak yang bertahan. Jadi kita jangan berpikir bahwa hanya anak-anak kecil yang berpotensi kena campak. Memang secara statistik yang paling berpotensi kena campak adalah anak-anak kecil dengan daya tahan tubuh yang lemah. Apalagi mereka yang belum mendapat imunisasi campak. Campak ini juga bisa mengenai orang-orang dengan daya tahan yang lemah, misalnya dengan penyakit keganasan atau dia dengan imunodefisiensi, dan bahkan pada orang dewasa. Khususnya mereka yang belum pernah mengalami campak dan belum pernah mendapat vaksin campak. Dampak campak bisa berbeda pada tiap orang. Hal ini ditentukan oleh bagaimana ketahanan daya tahan seseorang. Jadi pada anak-anak yang usia muda atau mungkin orang-orang yang dengan fisik tidak fit, dengan kelelahan, itu mengalami penurunan daya tahan dan mereka berpotensi mengalami campak dengan komplikasi yang lebih berat. Dan juga status gizi. Status gizi itu sangat mempengaruhi ketahanan tubuh seseorang. Jadi anak-anak yang mengalami gizi buruk atau gizi kurang memang lebih berpotensi mengalami campak dengan komplikasi yang lebih berat. Seberapa bahaya campak? Kita sering menganggap remeh. Kita pikir campak hanya ruam-ruam merah, kemudian nanti akan sembuh sendiri. Tapi ternyata tidak loh ayah bunda. Campak itu bisa berdampak bahaya. Karena ternyata virus itu bisa masuk ke semua organ. Dia dapat menyebabkan infeksi telinga, kemudian infeksi paru yang sering kali menyebabkan komplikasi pada campak. Dapat menyebabkan radang pada selaput jantung, perikarditis atau miokarditis pada otot jantung. Kemudian dia juga bisa menyebabkan kejang yang disebabkan oleh peradangan pada otak atau ensefalitis.
Jadi bayangkan betapa banyaknya loh komplikasi campak yang kita selama ini anggap ringan. Dan komplikasi berat seperti kebutaan dan bisa juga terjadi kejang di masa kehidupan mendatang anak 5-10 tahun setelah campak itu sembuh, itu bisa terjadi karena campak. Jadi bayangkan kena campak saat ini, kita harus antisipasi komplikasi ke jangka mendatangnya. Yang paling fatal memang campak dapat menyebabkan kematian. Dengan vaksinasi, kita bisa mencegah penyakit ini hingga 95%. Jadi, kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu dirawat di rumah sakit, anak kita menderita di infus pakai oksigen, mendapat macam-macam obat. Tapi kita bisa mencegah itu loh, hanya dengan melakukan imunisasi atau vaksinasi campak. Namun, vaksinasi yang diberikan tidak mencegah 100% anak terlindungi dari campak. Tadi angkanya 95%. Nah, 5% anak yang sudah mendapat vaksinasi campak masih bisa mengalami campak. Tapi penyakitnya menjadi jauh lebih ringan dan bisa sembuh sendiri. Bayangkan betapa baiknya jika anak-anak kita mendapat vaksinasi campak. Dan selain anak kita yang terlindungi, kita juga sedang membangun ketahanan tubuh masyarakat. Jadi kita secara tidak langsung bersama-sama imunisasi atau vaksinasi itu akan membentuk herd immunity atau daya tahan masyarakat. Kalau dibandingkan untung dan rugi, segala sesuatu kita harus nilai berdasarkan banyak manfaatnya atau banyak ruginya. Setelah diteliti, kita memang menemukan bahwa vaksinasi campak jauh lebih banyak membawa kebaikan daripada kerugian. Vaksin ini sudah mengalami uji yang sangat ketat. Usia vaksin ini juga sudah cukup lama, sudah digunakan berpuluh-puluh tahun dan tidak ada efek yang serius. Dari satu artikel memang pernah dinyatakan bahwa apakah vaksin campak bisa menyebabkan autisme? Ternyata itu tidak terbukti. Dengan penelitian yang jauh lebih besar, tidak terbukti vaksinasi campak menyebabkan autisme. Atau kalau ayah bunda ragu, boleh lakukan imunisasi dengan pengawasan dokter. Campak ini bisa sembuh tanpa obat, tapi tergantung dengan status gizi, daya tahan seseorang. Dia bisa sembuh sendiri dalam 7-10 hari. Intinya memang aman, tapi bukan berarti tanpa pengamanan. Kita harus memberikan asuhan nutrisi yang terbaik, lingkungan yang sehat, supaya ada daya tahan tubuh anak yang baik untuk melawan virus ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus ini menular lewat udara. Jadi, adalah lebih baik bahwa ventilasi ruangan yang baik, tempat bermain yang dengan ventilasi yang baik, kemudian pastikan anak-anak mendapat vaksinasi yang lengkap. Itu adalah pencegahan yang terbaik. Jika kita menemui ada anak yang kemungkinan menderita campak, penderita itu harus diisolasi. Isolasi karena virus itu akan masih keluar dari tubuh anak itu 4 hari loh sebelum timbul gejala sampai 4 hari setelah timbul ruam. Jadi waktu-waktu itu adalah waktu terbaik untuk melakukan isolasi mandiri supaya anak itu tidak menularkan kepada orang lain. Selain itu juga anak yang menderita campak mengalami penurunan daya tahan tubuh. Kita harus menjaga mereka tetap sehat. Jangan sampai terkena oleh infeksi yang lain dari anak yang lain. Jadi isolasi mandiri itu diperlukan untuk menjaga sang anak yang sakit dan juga dia tidak menularkan kepada orang lain. Campak adalah penyakit virus yang sangat menular. Tapi kabar baiknya penyakit ini dapat dicegah dengan vaksinasi. Mari kita jangan takut melakukan vaksinasi supaya anak-anak kita terlindung. Dan kita juga ikut andil dalam membangun masyarakat yang sehat dengan herd immunity yang baik karena kita melakukan vaksinasi sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.